dari kursus 3. Di sini akan menjelaskan matkul tentang proses berbahan stainless steel. Next. Pada penjelasan kali ini, kita akan yang pertama ada introduction, memperkenalkan diri kita. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang material yang digunakan. Lalu yang ketiga ada proses pembuatan secara umum, serta proses pembuatan mendetail. Kami di sini berempat, ada saya, Kayla Kamalia, Amanda Kamila Sahara, Lina Shinta Aulia, dan ada Vincentius Andre. Di sini material yang digunakan untuk tumbler tersebut merupakan material stainless steel SUS 304 18 atau 8 food grade, yang dimana memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama, corrosion resistant. Memerlukan proses galvanis untuk melindungi dari korosi, maka stainless steel memiliki sifat yang tahan korosi secara alami tanpa metode pabrikasi. Sifat tahan karat stainless steel dapat diperoleh karena adanya kandungan unsur kromium yang tinggi. Stainless steel memiliki lapisan oksida yang stabil pada permukaannya sehingga tahan terhadap pengaruh oksigen. Lapisan oksida ini bersifat self-healing atau yang biasa disebut dengan penyembuhan diri yang tetap utuh meskipun permukaan benda dipotong atau dirusak. Kemudian yang kedua itu heat resistant atau yang biasa disebut dengan tahan lama. Yang ketiga, cryogenic resistant, yang dimana itu artinya tahan kriogenik. Resistensi kriogenik diukur dengan keuletan atau ketangguhan pada suhu suhu. Pada suhu rendah, kekuatan tarik stainless steel austenitic lebih tinggi daripada suhu kamar secara substansial. Maka sebaiknya tidak digunakan pada suhu di bawah 0 karena ketangguhannya akan turun secara signifikan pada suhu rendah. Pada beberapa kasus, penurunan tersebut terjadi pada suhu mendekati suhu ruangan. Kemudian, terdapat karakteristik yaitu low maintenance dan durable, yang dimana maksudnya itu peralatan yang terbuat dari stainless steel tidak membutuhkan perawatan yang kompleks. Maka karakteristik stainless steel yang tahan karat akan membuat lebih awet atau tahan lama dan tidak mudah rusak karena oksidasi. Selanjutnya ada proses pembuatan secara umum. Yang pertama ada material lebaran yang datang. Di sini materialnya benar-benar belum diapa-apain, masih barang asli. Lalu yang kedua ada buat bagian dalam dan luar botol. Selanjutnya ada assembly untuk menyambungkan part-part dari tumbler tersebut atau botol minum tersebut, serta welding. Welding itu untuk menghaluskan. Lalu yang terakhir ada decoration. Decoration kita bisa menambahkan seperti pegangan untuk tumbler itu atau motif-motif dari tumbler itu. Selanjutnya adalah pembentukan bagian botol. Pembentukan bagian botol ini dibagi dua, yaitu pembagian dalam dan bagian luar. Secara umum prosesnya adalah sama. Yang pertama pemotongan pipa. Pipa ini bisa dibentuk dari lembaran material sebelumnya yang sudah dibeli, lalu dilakukan proses cutting, dan akhirnya mendapatkan ukuran pipa yang sesuai dengan keperluan. Lalu pipa yang sudah dipotong akan diekspansi atau dibentuk dalam bentuk dasar botol menggunakan air ataupun menggunakan tarikan. Namun secara umum lebih menggunakan tekanan air yang kuat. Setelah itu akan dipisahkan botol yang sudah diekspansi tadi menjadi bagian dalam dan bagian luar. Setelah itu akan dilakukan pembentukan atau dilakukan forming untuk menjadi bagian dalam dan menjadi bagian luar. Bisa dilakukan dengan deep drawing untuk pembentukannya. Lalu ada pembentukan botol. Pembentukan layar botol ini dilakukan karena pada bentuk sebelumnya belum ada bentuk-bentuk
tambahan selain dari bentuk dasar botol yang bagian bawah. Lalu setelah dibentuk pembentukan lehernya, dilakukan pembentukan lakukan agar bagian leher botol bisa dipasangkan tutup dari botol tersebut. Dan ada pembersihan sisa, di mana sisa-sisa chip dari proses sebelumnya akan dibersihkan. Dan terakhir ada inspeksi untuk mengecek apakah bentuk yang dihasilkan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Selanjutnya ada assembly atau penyatuan beberapa part. Yang pertama ada battle battle bentar. Yang pertama ada battle mode matching, yaitu merakit bagian dalam dan luar botol. Terus ada battle bottom, yaitu merakit bagian bawah botol. Terus ada battle mode welding untuk mengelas bagian dalam dan luar botol untuk persiapan vakum 1. Terus yang terakhir ada bottle bottom welding, yaitu untuk mengelas bagian bawah botol. Nah, sekarang ada leaking test dan vacuuming. Leaking test itu kita bisa memeriksa botol dalam dan botol luar apakah dilas dengan baik atau tidak. Jadi istilahnya kayak pengecekan kondisi gitu. Terus kalau vacuuming kita menyedot pakai mesin vakum. Penyedotan semua sisa materi lain yang berbahaya dan tidak berguna, lalu menciptakan isolasi udara. Selanjutnya dibacakan oleh Cinta. Kemudian temperatur tes atau uji suhu. Apabila udara panas ditiup ke dalam setiap botol, kemudian bagian luar botol tetap dingin, maka artinya panas dari udara panas tidak akan dialihkan dan botol diisolasi secara vakum. Begitupun sebaliknya, apabila botol menjadi panas, maka terdapat masalah dengan isolasi vakum. Kemudian terdapat elektrolisis polishing melalui interaksi arus dan elektrolit untuk meningkatkan mikrogeometri permukaan logam, maka akan mengurangi kekasaran permukaan logam, sehingga dapat mencapai tujuan permukaan botol stainless steel yang cerah dan halus. Permukaan botol bagian dalam menjadi cerah dan rata, tidak ada tanda air dan titik kuning. Selanjutnya ada mechanical polishing dan cleaning. Mechanical polishing itu kita memoles permukaan botol luar untuk memastikan halus dan mulut botol halus dan cerah. Tidak boleh ada gambar, goresan, kawat hitam dan lubang yang jelas. Intinya itu ya memoles permukaan botol bagian luar. Kalau cleaning, membersihkan botol dan mengeringkan. Menyiapkan botol juga untuk pelapis atau dekorasi luar. Intinya juga itu pembersihan dan pengeringan botol. Setelah itu, ada temperatur tes kembali dengan meniupkan udara panas untuk menguji tingkat isolasinya. Apabila sudah berhasil dan udara di dalam tetap tertahan, tidak lepas keluar, maka botol sudah dalam keadaan yang baik. Maka dapat lanjut ke proses selanjutnya adalah external coating, yaitu mendekorasi dan menambahkan atribut pengindah botol. Bisa juga dengan pengecatan botol agar menjadi lebih indah. Selanjutnya ada 3,
Yang pertama ada pattern and logo printing, yang kedua ada temperatur test, yang ketiga ada packing. Nah, di sini kita melakukan temperatur tes lagi. Yang pertama itu pengertiannya kita memberikan logo. Yang kedua sama seperti sebelum-sebelumnya, itu menguji kembali isolator botol setelah diberikan logo. Yang ketiga adalah kita memaking botol untuk dijual kembali. Berikut sumber-sumber yang kita cantumkan dalam untuk mencari materi ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.